Halo, welcome back teman-teman netizen atau warganet ke video terbaru dari channel YouTube Triple B. Saya lagi lihat nih hasil-hasil West Brom yang sebelumnya bisa menahan klub-klub besar atau klub-klub kuat di English Premier League. Mereka bisa menahan Chelsea dengan skor 3-3 ini di kandang sendiri. Kemudian mereka juga hanya kalah 1-0 dari Tottenham Hotspur di kandang sendiri, hanya kalah 1-0 dari MU di kandang MU, dan mereka juga bisa menahan Manchester City. Tuh gila gak tuh? Kemudian terakhir menahan Liverpool dengan skor 1-1. Kemudian mereka baru saja lawan siapa nih? Lawan Arsenal Football Club. Dibantai dengan skor 0-4. Nah, luar biasa gak tuh Arsenal? Ya pasti dong luar biasa ya kalau kita melihat hasil akhirnya bahwa Arsenal bisa menang dengan skor telak tanpa kemasukan gol. Ini tentu adalah sebuah kemajuan yang diharapkan oleh semua pendukung dari Arsenal Football Club termasuk dari saya. Dan seperti yang saya selalu tegaskan, yang saya selalu jelaskan bahwa saya orangnya ini konsisten dan konsekuen, dan saya tetap dengan pendirian saya bahwa Arteta harus stay terlebih dahulu. Jangan pecat Arteta, karena ia sudah 1 tahun lebih, ia tahu apa yang sebetulnya dibutuhkan oleh klub ini. Memang ia juga memerlukan pemain-pemain yang bisa menampilkan penampilan terbaiknya dari pekan ke pekan. Konsistensi. Jadi tidak bisa kita selalu menyalahkan pelatih. Ada juga kapan-kapan game plan tidak berjalan karena memang para pemainnya tidak bisa perform di atas lapangan. Dan sekarang perlahan-lahan para pemain Arsenal bisa perform, termasuk Lacazette yang sebelumnya sering mendapatkan peluang tapi sulit mencetak gol. Di game ini juga Lacazette banyak mendapatkan peluang, hanya mencetak 2 gol. It's okay, at least he scored 2 goals. Aubameyang yang kita lagi tunggu golnya memang tidak bisa mencetak gol, tapi tidak masalah, ia terlibat dalam setiap proses serangan yang coba dibangun oleh Arsenal. Dan juga kita lihat di game ini, ya kita berbicara tentang line up dulu. Oh, West Brom. Oke, West Brom kita tahu dilatih oleh pelatih legendaris Sam Allardyce. Sam Allardyce yang memang kita ketahui sebelumnya ada sedikit cywar lah dengan Jurgen Klopp. Tapi kita lihat di game ini timnya sama sekali tidak berkembang. Dari segi melakukan serangan dan juga dari cara bertahan. Kenapa ini bisa terjadi? Karena jika teman-teman perhatikan para pemain Arsenal ini melakukan serangan secara bervariasi. Dari tengah, dari kedua sektor sayap, dari kedua fullback yang ikut juga membantu serangan. Dan juga jika kita perhatikan lagi lebih detail, bahwa kedua fullback ini kan tidak selalu memberikan crossing. Mereka juga bisa memberikan short ball passing ke salah satu pemain yang berada di tengah, agar mereka yang merancang sebuah serangan. Nah, ini yang membedakan Arsenal dari beberapa game sebelumnya. Lawan Chelsea mereka sudah melakukan hal itu. Ya, jadi di sana kita melihat bahwa sekarang Arteta sudah mulai membawa perbedaan di mana timnya dalam 3 pertandingan terakhir bisa meraih kemenangan dan hanya kemasukan 1 gol. Dan dalam 3 pertandingan terakhir ini Arsenal bisa mencetak 9 gol. Nah, teman-teman ingatkan, saya selalu jelaskan bahwa kesulitan Arsenal untuk mencetak gol bisa nantinya membuat mereka hanya berada di zona papan bawah, bahkan berjuang untuk menghindari degradasi. Karena itu dia ciri-ciri tim yang akan berjuang untuk menghindari degradasi, yaitu dari cara mereka sulit mencetak gol. Nah, cara sulit mencetak gol Arsenal ini kan tampak di game-game sebelumnya. Dan kali ini ya sudah terlihatlah mereka sudah pecahkan masalah tersebut. Dan semuanya adalah kontribusi dari para pemain muda yang sekarang terus-menerus diberikan kepercayaan oleh Mikel Arteta. Nah, kita lihat dulu ya line up lagi ya. Tadi kan belum kita bahas, saya hanya bicara soal Sam Allardyce. Ya paling tidak Sam Allardyce, Mourinho ya sekarang juga harus berhati-hati pada saat bicara. Ya jangan juga mereka sepertinya kena karma setelah mereka berkoar-koar bahwa mereka ini bisa menang lawan tim-tim yang kuat dengan hanya menangani tim-tim yang biasa. Padahal menurut saya Tottenham Hotspur juga tim yang kuat loh. Oke, dari starting line up ya, Sam Johnstone ini kan penjaga gawang yang tampil luar biasa lawan Liverpool. Oke, this time kita juga tidak bisa menyalahkan Johnstone karena juga defense dari West Brom parah banget di game ini. Mereka tidak bisa mengatasi kecepatan dari para pemain muda Arsenal. Dan juga para pemain Arsenal yang berada di tengah, seperti juga Xhaka dan juga Ceballos. Saya kira Xhaka dan Ceballos nih sama-sama memiliki karakter agresif. Tapi bedanya Ceballos lebih pintar dalam urusan memberikan passing. Oke, Ajay Ivanovic ini bahaya banget nih Ivanovic. Ya, terlihat ya tidak bisa mengatasi gerakan-gerakan cepat dari Saka ataupun juga dari Lacazette. Sekali itu pernah ada tuh Lacazette melewatinya dan hampir mencetak gol. And then Sawyers, Conor Gallagher, di depan ini ya Pereira dan juga Callum Robinson. Ya 2 pemain ini lumayan lah menyulitkan pertahanan dari Arsenal. But no real big chance for
West Brom selama pertandingan. Bagi Arsenal ini yang menarik, Lacazette, oke, penting pemain ini terus diberikan kepercayaan karena ia sudah sekarang mulai mencetak gol. Aubameyang, oke, masih sulit mencetak gol secara konsisten. Emil Smith Rowe, ini pemain favorit saya, pemain muda favorit saya di Arsenal, selain juga Saka yang pernah saya jelaskan sebelumnya bahwa Bukayo Saka juga adalah pemain yang penampilannya stabil dan konsisten dari awal musim. Granit Xhaka, kemudian Dani Ceballos mantan pemain Real Madrid, ya, ia juga adalah pemain yang bisa mengalirkan bola secara cerdas. Kemudian Tierney, Pablo Mari Holding, lagi-lagi nih Pablo Mari dan Holding mulai solid duetnya di center back. Bellerin dan juga Leno ada melakukan save ya, tapi bukan juga apa peluang yang berbahaya dari West Brom. Oke, jalannya pertandingan tentu teman-teman sudah melihat bahwa pertandingan ini berjalan berat sebelah, one-sided game. Ini sepertinya West Brom lagi latihan bertahan dan Arsenal lagi latihan menyerang. Karena berkali-kali serangan ini dibangun oleh para pemain Arsenal dari menit 0. Dari awal, ada chance dari Bellerin, ada chance dari Saka, ada chance juga dari Lacazette. Dan akhirnya melalui sebuah gerakan individual, Tierney bisa memecahkan kebuntuan tersebut. Itu penting, membuka skor di babak pertama. Penting sekali karena Arsenal sudah mendominasi. Bahaya jika mereka tidak bisa membuka skor. Dan Tierney bisa melakukan itu sebelum menit ke-30, good goal. Ya, kita tahu ada umpan awalnya diberikan oleh Holding. Dan kemudian Saka bisa mencetak gol kedua. Dan jika teman-teman perhatikan proses gol dari Saka, ini melibatkan beberapa pemain. Bellerin saya kira ya, memberikan umpan. Ada juga Emil Smith Rowe, ada juga Lacazette. Dan akhirnya Saka yang menerima final pass. Dan total saya hitung ada 5 kali passing yang dilakukan oleh para pemain ini. Sebelum akhirnya Saka mendapatkan bola di depan mulut gawang Johnston. Dan ia bisa menyelesaikannya dengan begitu mudah karena umpannya ini akurat, umpannya ini manis, umpannya ini manja. Ya, dan yang memberikan umpan adalah siapa? Emil Smith Rowe. Ini pemain yang saya kira bisa menjadi pemain besar asal ia bisa dipoles nih oleh Mikel Arteta. Itu dia salah satu keunggulan dari Arsene Wenger. Ia bisa develop beberapa pemain muda di Arsenal walaupun setelah itu mereka pindah ke klub-klub lain. And then what about the second half? Tentu Arsenal tidak bisa puas hanya dengan unggul 0-2. Apalagi mereka sudah pegang kendali permainan. Dan tidak mudah loh bermain di bawah hujan salju. Bagaimana para pemain Arsenal bisa melakukan segalanya secara sempurna? Karena teman-teman juga perlu melihat bahwa dalam 3 game terakhir kan tidak banyak perubahan yang dilakukan oleh Arteta di line up. Oke, di game ini El Neni tidak bermain yang dimainkan Ceballos, but he played a very good game. Beberapa passing yang dia berikan juga ini bisa menciptakan peluang yang berbahaya bagi Arsenal. Dan juga Saka seperti biasa liar. Ya, Emil Smith Rowe kita tahu pergerakannya ini aktif, tidak hanya berdiri di satu tempat, tidak hanya menyerang dari satu tempat. Lihat gol kedua ya dari Arsenal yang dicetak oleh Saka. Kan Emil Smith Rowe masuk sedikit melebar. Padahal ia juga yang pertama menerima umpan. Ya, untuk membangun serangan tersebut. Lacazette, ini juga pemain yang saya kira bagus. Ya, kita lihat di proses gol ketiga dari Arsenal yang dicetak oleh Lacazette, lagi-lagi perannya itu dibangun oleh Saka, tapi kita tahu serangannya ini dimulai oleh Lacazette ya, memberikan bola ke Saka, Saka crossing ya, sebetulnya tertuju ke tiang jauh, blocking coba dilakukan oleh Ajayi saya kira ya, pemain dari West Brom, tapi terkena tiang dan kemudian dari shooting lagi dari Emil Smith Rowe. Nah, lihat nih Emil Smith Rowe pergerakannya, sulit kan dimonitor oleh para pemain tim lawan, diblok lagi oleh Ajayi dan akhirnya Lacazette bisa menyelesaikan peluang tersebut. Nah, gol keempat, ini juga menarik nih. Gol keempat, jika teman-teman perhatikan, proses serangan yang dibangun oleh para pemain Arsenal juga melibatkan beberapa pemain dan beberapa kali passing. Saya hitung lagi-lagi 5 kali passing total dilakukan sebelum crossing dilepas oleh Tierney yang tertuju tepat kepada Lacazette. Lagi-lagi nih, umpannya manis, umpannya manja, umpannya akurat. Tinggal sentuhan saja dan itu dilakukan oleh Lacazette dengan sempurna. Dan menutup keran gol dari Arsenal yang Arsenal mulai cetak dari menit ke-20-an. Jadi kita lihat bagaimana kekompakan dari para pemain Arsenal ini didukung oleh kecepatan para pemain muda yang sekarang mereka terus tampilkan. Disinilah kita melihat bagaimana pelatih bisa berimprovisasi ketika timnya mengalami kesulitan meraih kemenangan. Nah, apa yang ia lakukan? Ia menggunakan sumber daya pemain yang ia miliki. Itu juga pernah saya jelaskan kan, bahwa Arteta harus bisa menggunakan semua sumber daya pemain yang ia miliki atau resources pemain yang ia miliki di squad, dan akhirnya ia mulai memajukan pemain-pemain muda. Willian tidak bermain, David Luiz tidak bermain, Gabriel tidak bermain, dan kita semua melihat tanpa pemain-pemain senior tersebut Arsenal bisa meraih kemenangan secara konsisten. Dan ini bukan akhir dari perjuangan Arsenal, masih harus berjuang
karena mereka masih berada di papan tengah. Mereka harus terus meraih kemenangan dan seperti biasa terus mencetak gol. Gol ini penting, harus terus mereka hasilkan di setiap game. Ya, jika memang selalu dihasilkan oleh Saka juga gak masalah, as long as dia konsisten. Jadi kita juga tidak bisa selalu mengatakan bahwa kenapa hanya pemain ini yang mencetak, kenapa hanya pemain itu yang mencetak. Gak masalah, asalkan pemain itu konsisten mencetak gol. Kenapa tim ini bergantung kepada 1-2 pemain? It's okay, as long as they can still perform. Nah contoh, bukan membandingkan, contoh. Kita lihat di MU, Bruno Rashford terus ya, gak masalah, asalkan mereka masih bisa terus perform, mempersembahkan kemenangan bagi timnya. Nah tapi ketika mereka sudah tidak bisa perform, nah perlu ada perubahan yang dilakukan oleh pelatih. Ya mungkin perubahan tersebut dari posisi atau perubahan tersebut mungkin juga mereka diistirahatkan terlebih dahulu. Nah jadi saya kira bahwa Arsenal perlahan-lahan ya performanya sudah mulai membaik, disiplinnya juga sudah mulai bagus, dan ini buku, ya kan teman-teman tahu biasa di belakang, kan ini sejak saya pindahin di atas meja ini nih, Arsenal terus meraih kemenangan nih. Dan saya juga harapkan bahwa teman-teman yang merupakan fans Arsenal juga jangan overconfidence dulu, ya jangan terlalu bangga dulu dengan kemenangan 0-4 ini. Dan saya juga agak aneh membaca beberapa postingan ya di social media bahwa filosofi Arsene Wenger sudah kembali. Belum kembali filosofi Arsene Wenger. Ya, jadi saya kira kita harus menahan diri dulu dan melihat nanti seperti apa progres dari Arsenal, karena filosofi Arsene Wenger mengandalkan sepak bola menyerang secara murni. Oke, Arsenal never stop attacking. Betul, Arsenal sekarang sudah mulai mencetak banyak gol. Tapi lawan Chelsea mereka tidak bermain terbuka seperti ini. Ya, jadi kita harus pintar membedakan hal tersebut. Ya karena memang West Brom tim yang memang bisa mereka tekan, ya mereka melakukan penekanan tersebut dengan sempurna dan berhasil menjebol 4 kali gawang West Brom yang seharusnya bisa saja 4 kali lagi. Banyak peluang dari Arsenal, but it's okay, at least they got a important win. Paling tidak mereka meraih kemenangan yang penting untuk terus memperbaiki peringkat sementara mereka di klasemen sementara. Terima kasih banyak kepada teman-teman yang telah menonton dan mendengarkan analisa saya di video ini. Terus support channel YouTube Bola Bung Binder dan terus berikan counter analisa kalian. Dan bagi saya, man of the match di pertandingan ini adalah Ceballos, karena saya melihat beberapa kali ia bisa mematahkan upaya dari para pemain West Brom yang coba membangun serangan. Ia juga beberapa kali memberikan passing-passing yang bagus. Ia bisa mengontrol irama permainan agar tidak mengendur istilahnya, agar tidak lamban. Gas terus ke depan. Nah itu sangat penting dilakukan oleh Ceballos, dan ia juga mendapatkan 1 kartu kuning. It's okay ketika ia menghalangi pemain West Brom untuk melakukan serangan. No hate, only football, salam sepak bola.